Pernah nggak sih ngerasa bersalah cuma karena lagi pengen santai dan nggak ngapa-ngapain? Ternyata ada alasan ilmiah di baliknya loh. Nah, kali ini kita bakal bongkar kenapa tidak melakukan apa-apa itu mungkin justru hal paling cerdas yang bisa kita lakukan. Pertanyaan ini kedengerannya aneh banget ya kan? Di dunia yang kayaknya nuntut kita buat terus gerak, lari, dan produktif, ide buat berhenti sejenak itu malah terasa kayak sebuah dosa. Tapi, gimana kalau itu justru kuncinya? Yuk kita lihat buktinya bareng-bareng. Ini bukan pemikiran baru loh. Seorang filosof hebat, Bertrand Russell, udah sadar soal ini hampir seabad yang lalu. Obsesi kita sama kesibukan itu bukan cuma bikin capek, tapi bisa-bisa berbahaya. Nah, kutipan ini bakal jadi semacam kompas buat kita di pembahasan kali ini. Oke, jadi gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Kok bisa kita jadi takut banget buat diam sejenak? Yuk, kita telusuri akar dari idle phobia atau ketakutan kita buat santai di bagian pertama ini, tirani kesibukan. Percaya deh, ini bukan masalah kemarin sore. Rasa anti malas kita ini udah dibangun berabad-abad lamanya, mulai dari kewajiban agama di zaman Puritan yang bilang kerja itu perintah Tuhan, sampai akhirnya jadi mandat perusahaan lewat Taylorisme dan Six Sigma. Intinya sama, manusia itu harus diubah jadi mesin yang super efisien. Dan hasilnya, kita sekarang dibanjiri sama tips dan trik biar makin produktif. Ada lebih dari 95.000 buku soal manajemen waktu di Amazon aja. Gila kan? Anehnya, makin banyak buku, berbagai penelitian justru tunjukin kita makin stres dan jam kerja makin panjang. Jelas ada yang salah di sini. Tapi, gimana kalau sebenarnya otak kita itu ngelawan? Gimana kalau otak kita punya senjatanya sendiri? Yuk, kita bedah penemuan luar biasa tentang senjata rahasia otak kita ini. Dulu banget, para ilmuwan itu ngiranya jawaban dari pertanyaan ini ya, nggak ada. Mereka pikir aktivitas otak pas kita lagi istirahat itu cuma noise, alias sinyal acak yang nggak ada artinya. Ternyata, mereka salah besar. Ternyata, otak kita itu punya semacam mode autopilot, namanya Default Mode Network, atau kita sebut aja DMN. Ini adalah jaringan khusus di otak yang justru jadi super aktif pas kita lagi santai dan nggak fokus sama sekali. Dia yang ambil alih kendali pas kita lepas setir. Nah, yang paling keren tuh gini. DMN dan jaringan untuk fokus, yaitu TPN, itu kayak saklar lampu. Nggak bisa nyala barengan. Jadi pas kamu lagi fokus ngerjain spreadsheet, TPN nyala, DMN mati. Begitu kamu mulai ngelamun liatin jendela, gantian DMN yang nyala dan TPN yang istirahat. Dan jangan salah, area-area DMN ini bukan area pinggiran di otak loh. Ini tuh pusat komandonya. Kayak bandara-bandara paling sibuk di jaringan otak kita. Disinilah tempatnya refleksi diri, memori, sampai kesadaran kita diatur. Dan semuanya on justru pas kita lagi off. Fakta ini nunjukin satu hal penting. Otak kita tuh boros banget energinya. Walaupun beratnya cuma 2% dari berat badan, tapi dia makan 20% dari total energi kita. Dan tebak, sebagian besar energi ini dipakai buat apa? Bukan buat mikir keras ngerjain tugas, tapi justru buat aktivitas spontan pas DMN lagi kerja. Jadi, bisa dibilang otak kita kerja lebih keras pas kita lagi nggak kerja. Oke, terus apa untungnya ngebiarin jaringan autopilot yang kuat ini ngambil alih? Nah, disinilah kemalasan yang tadinya dianggap kelemahan berubah jadi kekuatan super. Coba deh kita lihat sejarah. Ide-ide paling cemerlang itu seringnya muncul bukan pas lagi kerja rodi, tapi justru di momen-momen tenang. Kisah Isaac Newton nemuin gravitasi gara-gara lihat apel jatuh itu contoh paling pas. Idenya muncul bukan pas di laboratorium, tapi pas lagi santai di taman. Ini nunjukin kalau waktu santai atau melamun itu bukan waktu kosong. Itu adalah proses yang super aktif di mana otak kita lagi sibuk nyambung-nyambungin titik. DMN ini ibaratnya kayak mak comblang ide. Dia ngenalin konsep-konsep lama ke ide-ide baru dari tempat yang jauh di otak kita. Dari situlah momen aha atau eureka lahir. Tapi, apa yang terjadi kalau kita justru menekan habis-habisan mode jenius ini atas nama produktivitas? Jawabannya ada di bagian 4, bahaya efisiensi. Kita ambil contoh sistem kayak Six Sigma. Inti dari sistem ini cuma satu, variasi adalah musuh. Setiap hal yang beda atau menyimpang dianggap cacat dan harus dihilangkan. Padahal, buat sistem sekompleks otak manusia, variasi itu justru tanda kehidupan dan kesehatan. Ini membawa kita ke sebuah perumpamaan yang kuat banget. Memaksa sebuah organisasi atau tim buat menghilangkan semua variasi, itu mirip kayak memicu kejang di otak. Waktu kejang, semua sel saraf bergerak barengan secara kaku. Nggak ada fleksibilitas sama sekali. Nah, kondisi inilah yang justru membunuh kreativitas yang kita butuhkan buat bertahan.
Dan harga yang harus dibayar oleh manusia dari obsesi pada efisiensi ini bisa sangat-sangat mahal. Kutipan ini datang dari seorang pekerja di Foxconn. Ini nunjukin dampak nyata dari sistem yang menekan variabilitas manusia yang mendorong orang sampai ke batas kemampuan mereka dan bahkan melewatinya. Kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Sains udah nunjukin kalau istirahat itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan biologis. Penting buat kreativitas, buat kenal diri sendiri, dan buat kesehatan otak. Jadi, pertanyaan ini bukan sekedar filosofis, tapi juga sangat praktis buat kita semua. Coba, pikirkan lagi.